Hai Vapers, Dikwan di sini. Kali ini saya akan membahas sebuah SBS Mod, side by side mod Aspire Mixx. Mod ini banyak digandrungi kalangan mentilers ya, karena banyak digunakan sebagai mesin MTL. Sebelum meminang mod ini, ada baiknya Anda simak video berikut, sehingga Anda tahu persis apa kelebihan maupun kekurangan dari Aspire Mixx SBS Mod ini ya. Oke, sebelum melanjutkan ke video berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus kami agar terus bisa berkarya untuk kemajuan vapor Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita simak video berikut ini. Mod ini terbuat dari bahan aluminium solid dan stainless steel. Berbeda dengan mod lainnya yang menggunakan bahan zinc alloy. Aluminium terkenal akan sifatnya yang ringan, dan stainless steel dengan sifat anti karat dan kokoh. Perpaduan kedua bahan ini menghasilkan struktur mod yang kuat, ringan, dan kokoh. Sangat jarang loh mod menggunakan bahan ini. Proses produksi mod ini tidak menggunakan metode casting pada umumnya. Akan tetapi, material aluminium mentah diproses dengan mesin CNC yang presisi dan modern, sehingga menghasilkan struktur mod yang presisi dan premium. Konon, proses produksinya untuk menghasilkan satu mod memakan waktu hingga 30 menit. Luar biasa bukan? Finishing mod ini tidak menggunakan metode cat semprot pada umumnya, melainkan melalui proses anodize electrical sehingga menghasilkan daya rekat yang kuat hingga ke pori-pori material aluminium pada bodinya. Menjadikan warna pada mod ini lebih tahan lama dibandingkan pewarnaan dengan metode cat semprot. Jika Anda seorang yang sangat memperhatikan proses produksi, kualitas material dari suatu mod, Aspire Mixx ini sangat layak Anda pertimbangkan menjadi salah satu mod koleksi Anda. Gimana guys? Keren nggak ini? Konsep desain mod ini tergolong minimalis dengan kontur mod yang landai di setiap sisinya. Menjadikan mod ini sangat nyaman di genggaman tangan. Hasil kolaborasi Aspire dengan Sunbox yang merupakan desainer mod asal Italia, berhasil memadukan konsep desain yang elegan dan premium pada mix ini. Desain side-by-side mod masih sangat jarang jenisnya. Menurut saya, mix ini tergolong salah satu SBS mod yang memiliki desain yang cukup baik, minimalis, ergonomis, dan premium. Mod ini tergolong sangat nyaman digenggam. Dengan tinggi 83 mm, dimensi mod ini tidak terlalu besar dan pas di tangan, sehingga sangat nyaman dipasangkan dengan RTA-MTL atau DTL dengan ukuran maksimal 24 mm. Penempatan brandingnya pun tidak terlalu norak dan dibuat seminimalis mungkin. Ini menjadi ciri khas device-device premium pada umumnya, yang tidak menonjolkan corak, branding, maupun ornamen-ornamen yang mencolok. Tata letak dan tombol-tombol pada mod ini tergolong sangat baik ya. Khususnya tombol firing, sangat empuk dan nyaman digunakan. Begitu pula dengan tombol navigasinya. Semuanya menggunakan bahan stainless steel, sehingga Anda tidak perlu ragu akan berkarat jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konektor vape pen pada mod ini spring loaded ya, tapi tergolong sangat pendek. Begitu pula pada kutub positif baterainya, tidak menggunakan spring. Konon katanya, menurut produsennya, hal ini dibuat agar arus listrik yang mengalir dari baterai tidak terhambat dan semakin lancar. Tapi menurut saya sama aja sih. Tidak ada isu sama sekali meskipun mod ini tidak spring loaded. User interface pada mod ini tergolong simpel dan sederhana.
tampilan layar LED pada mode ini, visibilitasnya juga sangat baik, meskipun digunakan di luar ruangan. Tulisannya cukup besar dan mudah dilihat. Ada beberapa indikator, antara lain indikator baterai, resistansi, volt, ampere, dan watt. Cukup simpel dan minimalis, tanpa warna-warni yang mencolok. Meskipun hanya berbekal power maksimal 60 watt, saya rasa mode ini sudah cukup ya mensuplai tenaga untuk kebutuhan MTL. Yang berkisar 15 sampai dengan 20 watt saja. Navigasi pada mode ini tergolong sangat mudah ya. Hanya ada mode watt, voltase, dan bypass, tanpa menu lainnya. Jadi sangat cocok bagi Anda yang tidak suka neko-neko ya. Cukup atur mode watt, sudah dapat mencukupi kebutuhan MTL. Di samping itu, ada pula mode lock dan stealth pada mode ini. Betul-betul sangat praktis dan sederhana. Memang terasa imut ya powernya di 60 watt. Tapi jangan salah, coba Anda perhatikan grafis ini. Tenaga real yang dihasilkan dari chipset mode ini dengan power yang tertera pada display, mulai tenaga paling rendah hingga power paling tinggi, nyaris sangat stabil di kelas mode single baterai. Ini berlaku di semua penggunaan resistansi koil loh. Dengan kestabilan power seperti ini, tentunya akan memberikan sensasi flavor dan performa yang jauh lebih baik. SBS Mod ini memang didesain untuk membuat RTA Anda tampil lebih pendek bila bersanding dengan baterai. Makanya disebut side by side. Sangat direkomendasikan untuk penggunaan MTL RTA atau DTL RTA yang tinggi-tinggi ya. Kalau Anda menggunakan RDA, lupakan mode ini. Saya jamin pasti tidak nyaman saat nge-puff. Karena RDA biasanya pendek-pendek ya. Aspire Mixx dapat Anda transformasi menjadi dua pilihan penggunaan baterai, yaitu 18650 atau 18350. Telah disediakan pula selongsong tambahan dalam paket penjualannya, sehingga Anda dapat mengganti penampilan mode ini menjadi jauh lebih kecil. Ini menjadi nilai plus Mixx yang tidak dimiliki oleh kompetitornya. Dengan menggunakan mode 18350 akan jauh membuat mode ini lebih ergonomis lagi. Tentunya dengan sedikit pengurangan pada daya baterai yang digunakan. Mode seperti ini dapat Anda ganti ya bila Anda bosan dengan tampilan mode ini. Kalau menurut saya pribadi sih, saya lebih senang mode 18650 ya. Karena kalau terlalu kecil, ergonomisnya itu akan berkurang. Dan agak susah juga sih mencet-mencet tombol firingnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Selama menggunakan mode ini beberapa minggu terakhir, saya tidak menemukan isu sama sekali tentang kelemahan mode ini. Firingnya lancar, tenaganya stabil, bodi masih oke, dan tidak ada cat yang mengelupas. Namun ada dua hal saja sih yang menurut saya masih kurang pada mode ini. Pertama, mode ini terasa lebih berat dari mode single baterai lainnya. Saya kira ini bukan karena material aluminiumnya ya, melainkan dari selongsong dan dudukan bawahnya yang terbuat dari stainless steel. Tapi ini masalah kebiasaan saja sih. Lama-lama juga akan terasa ringan. Kemudian yang kedua, tidak tersedianya port USB. Emang jarang digunakan sih, tapi kalau emergensi, saya lupa bawa baterai cadangan, saya biasanya ngecas mod melalui port internal ini. Terdengar sepele sih, mungkin bagi sebagian orang, tersedianya port USB pada sebuah mod sangat dibutuhkan saat keadaan darurat.
Oke, saya kira itu saja sih kekurangan dari mod ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Luar biasa Aspire Mixx. Dengan build quality yang sangat baik, material yang sangat bagus, saya kira Aspire Mixx ini layak disandingkan dengan berbagai MTL RTA ya, yang biasanya cenderung agak tinggi, sehingga membuat RTA MTL kita ini terlihat semakin pendek. Aspire Mixx ini merupakan pilihan yang tepat bagi Anda yang menginginkan desain, portabilitas, dan ergonomik yang cukup mantap ya. Meskipun ada kekurangan dari segi bobot yang cukup berat dan tidak tersedianya USB port, saya kira ini sudah cukup terbayar dengan kualitas material dan desain yang sangat-sangat elegan, sangat minimalis, dan sangat kokoh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sebelum Anda memutuskan untuk meminang mod ini ya. Oke, demikian tips singkat dari Dikwan Vape. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus kami agar terus bisa berkarya untuk kemajuan vapor Indonesia. Dikwan pamit undur diri, salam satu hobi. Charming to